Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta, berikan sedekah fakir miskin tetangga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Bereduh. Masih dalam pembahasan tema yang sama berkaitan dengan pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha. Dan tentunya pada hari ini kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Bapak Hailan Tuapohan dan juga Bapak Imam Syafi'i. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kesiapan gitu ya, atau persiapan yang dilakukan saat ini menjelang Idul Adha yang kurang lebih hampir 1 bulan lagi gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat untuk persiapan sendiri tadi dijelaskan oleh Pak Pohan juga untuk ketersediaan dari hewan ternak saat ini. Ya. Kalau di Bengkulu sendiri untuk yang sudah terdata saat ini ketersediaannya berapa hewan ternak saat ini Pak? Jadi sampai kita tadi pagi melakukan pendataan di tempat-tempat peternak yang besar ya. Kalau peternak yang kecil-kecil tidak sampai kita data. Kita sudah peroleh angka sekitar 700-an ekor sapi. 700 ekor 700 ekor yang sapi. disiapkan saat Untuk ini. disiapkan gitu ya? saat ini di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Ini kan masih 1 bulan lagi gitu ya Pak. Apakah nanti akan ada penambahan lagi untuk jumlah hewan ternak yang disiapkan khususnya di Kota Bengkulu, atau memang hanya 700 ini yang memang disiapkan? Jadi memang selama ini antara ketersediaan dengan kebutuhan kita sangat jauh berbeda ya. Iya. Artinya kebutuhan kita itu umumnya kalau tahun-tahun yang lalu kita mengacu ke sana, itu seperti tahun lalu kita pemotongan sapi 2.600 ya. 2.600 sedangkan ketersediaan saat ini ketersediaan hanya 700. cuma 700. Iya. Jadi tahun lalu juga begitu. Rupanya para pedagang kita ini memanfaatkan peluang ini. Ini peluang bagus gitu ya. Jadi para pedagang besar kita dan para peternak itu sudah banyak jauh-jauh hari mesan stok di kabupaten tetangga. Nah, begitu juga para pengurus masjid, panitia kurban, dia tidak hanya mencari di kota, tetapi dia juga sudah nyampai ke kabupaten tetangga untuk mencari hewan kurban. Jadi pas nanti hari min 1, min 2 itu menjelang Idul Adha, itu biasanya baru berdatangan Gitu ya, baru berdatangan. Gitu ya. Artinya kalau kita melihat ketersediaan dengan kebutuhan saat ini memang katakanlah belum bisa memenuhi gitu ya, tetapi mungkin melihat dari tahun kemarin juga masyarakat ataupun dari panitia kurban sendiri mereka sudah mengantisipasi hal itu gitu ya Pak, dengan mencari hewan ternak di luar atau tetangga gitu ya. Nah, kalau dari Pak Imam sendiri untuk saat ini memang sudah menyediakan kurang lebih 86 gitu ya Pak, 86 ekor sapi yang disediakan. Ini kira-kira di tahun ini ada terjadi peningkatan mungkin untuk masyarakat Bengkulu gitu ya, khususnya yang sudah mendatangi lokasi dibanding dengan tahun sebelumnya, apa ada peningkatan atau justru ada terjadi penurunan Pak saat ini? Kalau untuk saat ini sampai sekarang ya min 1 bulan, min 30 hari ini ya, 30 hari ini belum maksimal. Biasanya kan kita kalau tahun-tahun yang lalu kita gini sudah 70% persediaan itu sudah banyak yang memesan. Sekarang belum, karena kita belum tahu juga, mungkin faktor ekonomi atau apa kita belum tahu. Yang jelas sekarang juga masalahnya
tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu di angka 15 itu sudah dapat. Iya. Kan gitu. Di angka 15 sudah dapat. Kalau sekarang angka 15 ya dapat, tapi kasarnya ngomong hanya bernyawa aja deh. Gitu. Bernyawa aja kan gitu. Nah, itu makanya sekarang berkisar antara mulai dari harga 15 sampai ke 17 sampai ke 22. Oke. Ini faktor harga ini kenapa Pak terjadi peningkatan? Mungkin dari Pak Wawan sendiri mungkin yang lebih tahu ya. Kalau kita melihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru tahun ini peningkatan gitu ya untuk segi harga. Jadi memang kalau pemantauan kita di beberapa tempat mitra kita ada kenaikan harga dibanding tahun lalu. Jadi kalau boleh kami klasifikasikan sekarang itu harga kita buat 3 kategori ya. Harga paling bawah itu sekitar 15 jutaan. Kemudian dengan kondisi ternak sedang itu 16-17 harganya. Nah, kemudian kondisi bagus sekali, nah itu di atas 17 harganya. Nah, jadi kalau menurut analisa kita, kita lihat dari kondisi dari tahun kemarin ya, tidak hanya tahun ini. Kondisi tahun kemarin kita cukup banyak penyakit untuk sapi ini. Ada penyakit jembrana, udah itu PMK, dihebohkan PMK lagi juga. penyakit mulut dan kuku, PMK. Kemudian disusul Ada lagi penyakit LSD juga. Jadi banyak dari peternak kita trauma dengan kondisi tahun lalu. Jadi kondisi tahun lalu kan karena penyakitnya banyak, daripada tertular sakit nanti tidak bisa ditolong, ketakutan dijuali ternaknya. Itu tadi dengan harga yang lebih murah. Berarti dijual paksa itu tentu lebih murah kan. Nah, kondisi itu membuat mereka masih was-was, masih gamang untuk tahun ini untuk membeli kembali dalam jumlah yang banyak. Karena masih ragu-ragu, apa ya udah habis ya, udah pergi ininya PMK-nya gitu ya, takut masih ngulang gitu ya. Oke, jadi memang kalau kita melihat untuk di tahun ini gitu ya, mungkin dari Pak Imam sendiri tadi mungkin terjadi penurunan juga, mungkin karena dari segi harga juga tadi ya, dari segi harga. Kalau melihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, mungkin apakah sudah ada survei yang dilakukan gitu untuk masyarakat sendiri ya, nanti akan melakukan kurban itu sendiri, apakah terjadi peningkatan atau justru juga terjadi penurunan? Mungkin kalau dari peternaknya itu tadi masih ragu karena ketakutan dengan kendala yang dihadapi tahun sebelumnya gitu ya Pak. Tapi kalau dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau kita amati ya, sebetulnya nah seperti tahun lalu kan kita masih dihebohkan juga barusan Covid gitu ya. Kita rasa was-was mungkin ekonomi agak berkurang gitu. Tapi nyatanya tahun 2022 dibanding 2021 nggak jauh-jauh beda. Walaupun kondisi ekonominya masih kurang bagus gitu ya. Dan untuk tahun ini juga kita mungkin seperti menduga seperti ini, belum aja gitu. Karena ini kan ibadah. Jadi walaupun kalau umat Islam ini kalau memang dia sudah merasa mampu dan dia akan selalu berupaya untuk ikut melaksanakan pemotongan hewan kurban ini. Jadi kalaupun nanti misalnya berkurang, kurangnya nggak banyak, ataupun kalau lebih mungkin tidak juga pula banyak juga lebihnya gitu ya. Ya. Oke, jadi kalau melihat saat ini mungkin untuk masyarakat sendiri mungkin sudah mulai terbebas dari yang namanya COVID-19. Dan kalau kita melihat untuk di Kota Bengkulu dari penyakit-penyakit sapi atau ternak itu sendiri juga sudah mulai berkurang gitu ya, untuk PMK, LSD dan lain-lain seperti itu. Tapi tetap ada pemeriksaan yang dilakukan. Mungkin kalau dari Pak Imam sendiri, apakah masih ada pengawasan dari dinas Pak untuk saat ini? Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih terus. Kita selalu dikontrol dan kita selalu dianalis. Terakhir kemarin kan memang kita untuk di lab ya, cuma diambil sampel-sampel darahnya, di lab, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah bagus. Sudah cukup lumayan bagus lah, terutama dari pengawasan ya. Makanya kami dari peternak sekarang sudah mulai mencari bibit kembali gitu. Kita tarik mundur ke belakang, kenapa sekarang ini sapi tidak begitu banyak? Karena tahun kemarin seperti itu, kita pas mulai 2001 sampai 2002 itu tidak mengadakan pembibitan lagi, karena begitu sapi udah mulai agak besar dia
kena sakit, akhirnya jual paksa ataupun dipotong paksa. Oke, mungkin kalau boleh cerita juga Pak berkaitan dengan kemarin mungkin atau 1 tahun ke belakang banyaknya wabah yang terjadi gitu ya. Selain ada PMK ada juga LSD dan lain-lain. Kalau dari Pak Imam sendiri untuk kerugian yang terjadi kemarin seperti apa Pak? Tapi sebelum dijawab Pak, kita akan break dulu Pak. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang menarik. Kali ini membahas pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.